Kedengeran. Oh iya, aku baru lihat. Oke, kita udah di record sama Mbak Hani. Mbak Hani yang selalu ingat nge-record. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir on time ataupun nanti nyusul juga. Terima kasih sudah hadir dan sudah mau belajar bareng. Nanti kita sharing-sharing aja ya. Mungkin di sini juga ada yang lebih banyak pengalamannya pakai LinkedIn. Jadi ini kita sharing aja gimana sih kalau biasanya aku cari klien gitu ya, klien acquisition di LinkedIn. Oke, kita mulai. Sebelumnya, ups, ternyata ada yang ini ya. Aku belum lanjut subscribe. Jadi ada watermarknya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita bahas lagi ya. Kita reminder lagi what is client acquisition gitu. Jadi instead of waiting for leads to come atau kita menunggu leads itu datang gitu kan, we proactively reach out, taking the initiative to turn potential customers into paying clients gitu. Jadi harapannya dengan client acquisition ini kita punya strategi gimana sih untuk punya klien karena yang namanya kita kerja di industri, kita bisa dibilang ini kayak freelance, kontraktor gitu kan, semuanya nggak ada yang tetap gitu. Tidak seperti karyawan kantor pada umumnya. Jadi makanya kita harus punya strategi nih buat punya strategi client acquisition. Nah, ini getting clients as an online course manager. Jadi banyak ya kemarin yang sudah dibahas juga dari social media, ada Instagram sama Mbak Hani. Nah, ini ada juga sebenarnya freelance and job platform. Jadi kalau teman-teman di sini yang misalnya belum pernah pakai job platform bisa dicoba juga nanti. Growth Lab juga punya ada recordingnya, kita bahas tentang Upwork. Nah, teman-teman bisa nih di sana jualan servisnya sebagai course manager gitu. Atau nanti teman-teman bisa explore juga di Upwork itu apa sih yang paling banyak gitu. Maksudnya paling banyak demand-nya yang relate sama course manager apa. Dan sebenarnya bisa nanti spesifik ke platform yang teman-teman kuasai, misalnya sistemnya Ayo atau Kajabi atau platform lainnya gitu. Dan ini juga ada networking gitu, karena aku juga beberapa kali dapat klien itu dari networking gitu ya. Networkingnya ada dari event, ada bahkan networkingnya di LinkedIn juga networking gitu, kayak make a friend di LinkedIn. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan mengkhususkan pembahasannya lewat LinkedIn. Karena kalau buat semua platform kayaknya nggak cukup satu sesi gitu kan. Jadi kita fokus di LinkedIn dulu. Nah, ini kenapa sih kita mau fokus ke LinkedIn? Jadi di sini ada datanya gitu ya. Ini datanya menarik menurut aku kalau teman-teman baca di sini, terutama untuk di yang nomor satu ya, LinkedIn is the number one channel B2B marketers used to distribute content at 96%. Jadi B2B marketers nih kita tuh sebenarnya B2B ya karena kita nawarin service ke bisnis yang lain gitu walaupun bisnisnya personal. Makanya LinkedIn is number one channel B2B marketers use gitu. And four out of five LinkedIn members drive business decisions. Jadi kita bisa banget reach out ke orang yang punya decision maker, yang beliau-beliau ini adalah decision maker dan kita bisa langsung reach out gitu. Jadi makanya kenapa pakai LinkedIn ini menarik gitu kan. Karena kita juga bisa langsung, kalau teman-teman sasarannya bukan coaches atau bukan yang individual business owner atau solopreneur gitu ya, misalnya sasarannya ke startup, ke SES platform, nah itu bisa banget juga pakai LinkedIn karena kita bisa tahu siapa sih decision maker mereka gitu. Dan ini yang menariknya ada white and Asian staff make up the majority of the LinkedIn workforce. Jadi ternyata di LinkedIn itu justru didominasi sama white and Asian staff gitu. ASEAN karena kita termasuk Asia nih gitu. Jadi kalau misalnya kita berkontribusi di LinkedIn itu kayak ya orang-orang sudah familiar juga gitu kalau ternyata untuk ngerekrut staff atau kerja sama sama kontraktor dari Asia itu ya udah familiar sekarang gitu, bukan hal yang baru lagi. Jadi kayak perusahaan manapun mau hire dari misalnya ya mereka open recruitment, terus ada remote job, tiba-tiba ada yang dari Asia atau dari mana ya, itu mereka sudah apa ya istilahnya sudah paham lah sama kondisi itu gitu karena namanya juga remote job. Oke, jadi ini adalah, sorry ini harus ada four steps how to utilize and build your personal branding on LinkedIn. Jadi yang pertama ada optimize the page, yang kedua create authentic content, yang ketiga commenting and connect with ideal clients, yang keempat ada approach via DM. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama optimize the page.
Nah, optimize the page ini adalah maksudnya apa nih optimize the page? Optimize the page itu adalah profil LinkedIn-nya gitu. Nah, ini apa yang harus kita benahi gitu. Yang pertama ada di sini ada cover atau banner kita sebutnya. Ini template-nya ada di Canva. Jadi kalau teman-teman mau bikin itu ada di Canva. Terus yang kedua ini ada headline. Headline ini yang di bawah nama kita ya, itu namanya headline. Kalau di Instagram kan namanya bio. Nah, kalau di LinkedIn itu namanya headline. Nah, ini how to optimize our page. Jadi pertama adalah make it crystal clear who you help and how your headline and banner should communicate. Communicate-nya apa aja nih? Satu, what problem you solve. Yang kedua, who your ideal clients are. And yang ketiga, what result or benefit they can expect. Jadi ini yang bisa kita optimize our page-nya, terutama tadi ya banner sama headline-nya. Karena nanti ada lagi nih di bawah-bawahnya kita akan ngebahas gitu. Nah, ini sebelum masuk ke about, mungkin enaknya sekalian ini ya, kalau teman-teman ada yang belum pakai LinkedIn, di sini eh, sudah ada yang belum pernah pakai LinkedIn nggak? Aku mau tanya dulu nih. Yang boleh ceritanya sambil aku buka LinkedIn, nanti mungkin ada yang mau sharing, udah pernah pakai LinkedIn atau belum gitu, atau baru pertama kali pakai LinkedIn. Ini aku BTW udah lumayan lama juga sebenarnya nggak buka LinkedIn. Nah, ini yang dimaksud dengan profile. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ini LinkedIn, nanti profile itu kita klik ini tuh seperti yang orang-orang lain lihat gitu profil kita. Jadi ini yang harus dioptimize. Nah, kalau cara optimize-nya gimana? Ini kalau mau ganti banner tinggal klik ini aja edit. Terus ini juga kalau mau ganti headline juga tinggal klik ini aja edit kayak gitu. Nanti bisa ubah semuanya. Dan begitu kurang lebih. Nanti kalau banner sendiri, tadi ya template-nya ada di Canva, tinggal ketik aja misalnya create a new template gitu, terus nanti bisa cari buat LinkedIn banner. Jadi ukurannya bisa sesuai sama kebutuhannya di LinkedIn. Gitu. Nah, kita balik lagi ya ke slide ini. Oke, nah ini about itu adanya di sini. Jadi kalau kita scroll lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, nah di sini ada about. About itu menceritakan siapa kita dan orang-orang biasanya kalau udah mulai tertarik sama kita atau kita nge-reach out pasti ngeliat about sectionnya. Karena pengen tahu lebih detail nih. Oke, headline sudah menjawab ya kalau misalnya sesuai dengan struktur yang tadi. Misalnya menjawab problemnya apa segala macam. Nah, tapi mereka kalau lebih tertarik lagi, mereka pasti akan lihat ke about sectionnya ini. Nah, di about ini harus kayak gimana sih gitu. Nah, di about ini yang pertama ada opening. Ini openingnya seperti apa ya opening itu? Nah, opening ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang relate sama pain pointnya calon klien kita. Kalau di sini case-nya karena aku juga course manager gitu, karena kita sama-sama relate nih gitu. Apa sih yang biasanya dihadapin sama calon klien seorang course manager? Yang pertama, want to start selling an online course gitu. Mungkin ini bukan pain point ya, tapi kayak pertanyaan yang bisa relate lah sama calon klien aku gitu. Terus yang kedua, not sure where to begin gitu. Jadi nggak yakin mulainya dari mana, itu biasanya banyak dialami juga gitu kan. Mau bikin lead magnet dulu atau mau bikin course dulu. Nah, itu suka dilema dalam hal-hal itu gitu. Terus yang ketiga adalah don't have much time, dan ini yang pastinya banyak dialami gitu ya. Nggak punya banyak waktu buat ngurusin semua perintilan course gitu. Dan ini singkat aja, pertanyaannya bisa tiga, pertanyaannya bisa dua atau berapapun, tapi menurut aku maksimal tiga ya, karena biar langsung to the point, kayak I've got you covered gitu, kayak kita mengerti mereka. Jadi balik lagi kalau teman-teman ingat yang pernah dibahas ya, kalau dalam sales itu kita itu memposisikan diri yang pertama itu bukan kita gitu. Dalam reach out, dalam hal opening ini aja, ini bukan tentang kita gitu, tapi tentang calon klien kita gitu. Makanya kita bertanya dulu tentang pain pointnya mereka di about section ini. Yang kedua baru di sini ada bridgingnya gitu. Bridgingnya baru perkenalan diri. Di sini I'm Ardin, your partner in managing online course with 9 years of experience. Dan again ini 9 years of experience bukan 9 tahun pengalaman course ya. Aku nggak bilang 9 years of experience building a course gitu. Tapi 9 years of experience itu ya kerjaan aku selama 9 tahun ini membentuk aku sebagai online course manager gitu. Jadi di sini kayak nggak ada over promising aku berapa tahun pengalaman handle course gitu. Aku bilangnya di sini I bring a diverse skill. Jadi kayak gitu teman-teman juga bisa bridgingnya kayak gitu. Terus di sini ada explain about service. Jadi
kan masih banyak yang bertanya-tanya ya online course manager itu apa sih gitu. Bahkan sampai sekarang pun walaupun aku misalnya udah bikin konten, tetap ada yang nanya online course manager itu apa sih gitu. Dan itu sebenarnya bikin orang penasaran, which means bagus gitu. Dan di sini kita bisa explain singkat aja, jangan terlalu banyak-banyak. Apa sih yang bisa kita bantu? Pertama ada online course creation and management, community engagement, sama yang ketiga marketing support. Again, ini teman-teman bisa bisa apa ya? Kalau nggak all in one juga nggak apa-apa. Ini balik lagi, teman-teman paling nyaman itu ngerjain apa? Kayak gitu. Kalau ini kan memang all in one ya, online course creation and management itu ya berarti A to Z. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau, kayaknya aku mau sales funnel aja deh. Nah itu juga nggak apa-apa. Atau kalau mau aku kayaknya lebih nyaman buat bangun community di dalam course deh. Nah itu juga nggak apa-apa. Atau mau sama juga kayak juga nggak apa-apa kayak A to Z-nya gitu. Maksudnya handle A to Z ya. Dan terakhir call to action di sini ready to build your online course, message me or send a connection request to start gitu. Dan jangan lupa di sini isi top skillnya apa aja sebagai online course manager, bisa apa aja teman-teman ini juga perlu karena apa? Kalau di LinkedIn itu kita cari orang yang bisa marketing misalnya ya. Nah itu yang keluar orangnya yang masukin top skillnya ini gitu, bukan bukan apa ya? Kalau di Instagram kan bisa jadi ada optimize optimize buat bio atau username. Tapi kalau LinkedIn, top skill ini salah satu yang bisa kita optimize karena kalau orang cari kebutuhan ini yang keluar adalah kita gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada LinkedIn Analytics. Nah, ini penting banget LinkedIn Analytics karena teman-teman nanti jadi sebelum mulai optimize LinkedIn ya, teman-teman harus lihat nih di sini ada analitik. Di sini show analitik. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat siapa sih followers atau connectionnya teman-teman gitu. Karena apa? Karena sebentar ya. Di sini. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman yang banyak adalah misalnya administratif asisten. Karena dulu yang teman-teman dulu virtual asisten banyak terkoneksi gitu. Tapi harapannya konten-konten kita itu terbaca sama orang-orang yang punya decision maker gitu kan, sama calon klien kita. Jadi komposisinya itu harus lebih banyak mereka-mereka ini nih. Kalau teman-teman sama ya target audiensnya ada founder, owner, chief executive officer, co-founder. Karena mereka ini biasanya coach itu termasuk founder biasanya, atau coach itu termasuk owner juga, atau biasanya coach itu termasuk chief executive officer karena mereka solopreneur sendiri gitu. Jadi ini penting banget. Jadi nanti biar teman-teman bisa ngeliat nih sebelum mulai LinkedIn misalnya paling atas admin asisten gitu. Tapi setelah aktif LinkedIn, apakah ini berubah gitu komposisi siapa followersnya teman-teman. Nah ini caranya gimana nanti kita pelajarin lagi di slide selanjutnya ya. Gimana kita harus memperbanyak koneksi gitu ya biar yang target audiens kita bisa baca konten-konten kita. Begitu. Dan oke kita balik lagi ke sini. Dan oke, ini what should you remember? Yang pertama, don't overpromise in your headline. Kayaknya ini sering kita bahas ya gitu dalam jualan apapun, baik itu ke klien, maksudnya dari klien kita untuk kliennya klien, jangan overpromise in your headline gitu. Avoid unrealistic claim like I'll bring you $10,000 in sales within a month gitu. Mungkin ini bisa terjadi gitu kan untuk sebagian orang yang kasih headline ini, tapi pasti konteksnya beda-beda tiap orang gitu kan. Study case-nya beda-beda. Apakah punya punya formula untuk mencapai 10.000 US dollar in a month gitu. Jadi instead of aim for believable outcomes such as I help courses get 3 times more conversion with better systems. Karena 3 times itu bisa terukur dengan konsistensi sebenarnya gitu. Jadi itu lebih bisa terukur dibandingkan income. Tapi kalau income juga kalau teman-teman misalnya udah punya formula dan ya 10.000 itu udah pasti banget bisa didapat itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi fokus on process and potential, not guaranteed result. Jadi begitu kalau misalnya headline untuk di LinkedIn atau untuk jualan dimanapun sebenarnya. Dan ini make sure your visual represent you. Jadi choose a profile photo that feels approachable and professional. Jadi kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya profile picture aku ya biasa aja gitu kan, tapi bukan yang senyum kayak begini gitu ya. Atau pokoknya yang approachable dan profesional gitu. Terus yang kedua, use brand colors or element that reflect your style or niche gitu. Itu brand color sebenarnya
sudah dibahas juga gitu kan di Instagram. Nah, di LinkedIn ini teman-teman mau mirroring itu juga bisa banget, dan bahkan mau dimanapun sebenarnya brand color kita kalau bisa sama gitu kan, di bisnis profile, di LinkedIn, di Instagram. Nah, ini kalau bisa sama. Karena yang namanya juga brand color gitu kan, orang-orang akan lihat semuanya itu sama. Dan itu juga akan merepresentasikan kita itu bisa ngurusin brand orang nantinya. Kalau ada kita nge-handle brand orang, warnanya harus ini nih gitu kan. Berarti kita akan menyesuaikan warnanya akan itu terus begitu. Terus yang terakhir ada keep textile clean and readable, avoid clutter designs. Jadi em, tadi ya avoid clutter design itu dalam artian lebih sedikit aja kalau di banner. Terus juga kalau tadi teman-teman lihat about itu nggak terlalu banyak paragrafnya, nggak terlalu banyak kalimat di setiap paragraf. Jadi keep textile clean and readable karena orang pasti mau dia linkin walaupun habitnya pakai pakai teks gitu ya, pasti maunya tetap pengen gitu. Dan yang ketiga ada speak to your ideal clients. Jadi your profile is not resume, it's a landing page. Again gitu kan ya, kemarin kita sempat bahas juga di Instagram, mau orang buka Instagram kita atau LinkedIn kita, itu tuh landing page sebenarnya. Karena calon klien kita akan baca semua all in one tentang kita di profile kita itu. Jadi write in a way that speaks directly to coaches, educators, or whoever you want to work with. Use their language and their pain points. Jadi apa ya topik sekitaran coach itu gitu? Apa ya yang kira-kira pain pointnya para coach ini apa sih biasanya gitu? Dan kita harus fokusnya ke sana gitu, bukan fokus aku bisa apa ya gitu, aku jualan apa ya. Itu akan fokusnya akan berbeda jadi nanti hasilnya. Terus di sini ada highlight what you own, not just what you help with. Jadi instead of saying I help with course task, jadi bisa dibilang bisa instead kita bilangnya I manage the full back end from tech setup to student communication. Jadi kayak all in one nih udah bisa semua. Jadi show leadership and end to end responsibility, not just assistance gitu. Jadi nggak cuma sekedar, nggak bukan sekedar juga ya. Jadi kayak kita tuh kasih lihat kita tuh capable gitu. Oke, nah ini sebelum kita lanjut create authentic content untuk bikin profile LinkedIn, ada yang mau ditanya dulu mungkin teman-teman? Kalau belum ada yang mau bertanya, kita lanjut step 2 dulu. Nanti boleh kalau ada yang mau tanya, kita bisa lanjut lagi di akhir. Tapi kalau ada yang mau tanya, mumpung masih fresh gitu ya tentang bikin profile di LinkedIn, boleh banget tanya. Aku Oke, mau nah tanya ini boleh sih? ya Eh, mau tanya tentang ini featured ya. Apa? tentang apa? Featured section. Featuring section. Ya, ini eh, apa ya? Perjalanan kita itu kan kayaknya berubah-ubah sih ya. Mungkin ada Mm-mm. yang sebelumnya dari VA yang general atau mungkin dari blogger. Gitu. Saya tuh dulu berangkatnya dari blogger. Di featured Mm-mm. section tuh disimpan semuanya gitu loh, kayak kayak teh kayak em, sertifikat dapat menang lomba, sertifikat PA, Di kemudian sini ya. buku antologi juga, iya semua tuh kayak ditaruh di situ. Nah, itu sebenarnya ngebingungin orang klien nggak ya? Kalau misalnya kita spesifik aja nih di ruang lingkup PA dan OCM, OCM gitu. Atau kalau memang perlu ditaruh semuanya biar orang tuh tahu gitu. Oh ternyata dia dulunya blogger, oh dia ternyata dulunya adalah seorang SEO expert dan sebagainya kayak gitu. Perlu nggak sih gitu? Karena kalau aku lihat profilku sendiri tuh kayak so messy gitu. Semua ditaruh di situ, tapi ya aku berpikirnya ya ini portofolioku gitu biar orang tahu apa aja yang udah pernah aku lalui gitu dan yang aku pernah hasilkan gitu. Nah idealnya seperti Hmm. gimana ya teh gitu. Iya, nah, again sebenarnya kalau itu berarti balik fokusnya ke kita sebenarnya. Dan ini kalau menurut aku di feature itu sebaiknya langsung solusi apa yang bisa kita kasih ke calon klien. Gitu, jadi langsung ke solusinya. Kayak ini aku kan nawarinnya ready to build your online course gitu kan. Dan ini linknya langsung ke growth loop. Nah, kalau saran aku buat Kak Zahra, kalau ada pengalaman apapun itu bisa dimasukin sebenarnya ke experience yang ini gitu. Jadi di experience ini bisa masukin apa aja, bahkan education di sini juga bisa education yang ini ya, di sini juga ada sertifikat gitu.
Terus jadi di sini semuanya bisa dimasukin gitu. Experience saya Kak Zahra tuh apa aja bisa. Jadi sesuai dengan klasifikasinya aja gitu kan. Kalau ada pengalaman kerja berarti ada di sini. Kalau pengalaman pendidikan berarti ada di sini. Kalau ada pengalaman sertifikat bisa di sini. Jadi saran aku baiknya ini fokus ke solusi atau studi case dari yang pernah Kak Zahra jalani seperti itu. Oh, iya sih kayaknya emang lebih eh, jadi meng-highlight gitu ya feature itu kayak meng-highlight apa yang kita kerjakan maksudnya yang sesuai dengan apa eh title-nya kita di situ ya. Terus Mm-mm. tadi penawarannya juga apa ya? Kalau ini aku lihat LinkedIn itu sebenarnya kayak terlalu ramai. Kayak nggak jelas gitu mau dibawa kemana sih. Iya, jadi fokusnya ke itu aja tadi Kak Zahra bisa bisa nanti bisnis profile Kak Zahra taruh di sini atau tadi ya misalnya ada studi case atau offering Hmm, apapun itu bisa di sini. hmm. Ya, oke. Nanti Gitu. makasih teh. Iya, sama-sama. Ini aku jadi ingat juga jadi kalau teman-teman nanti bisa feature section bisa diisi kayak tadi. Terus untuk experience juga bisa di sini ditambah. Ini experience ini adalah kerjaan kita, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambah experience di sini. Terus bisa tambah edukasi di sini juga, education gitu kan. Walaupun aku dulu pernah ambil course bahasa Inggris sudah lama banget tahun 2011 2013 tetap aku masukin gitu kan buat memperyakin aja sih calon klien. Jadi kalau teman-teman juga ada yang sama gitu juga nggak apa-apa dimasukin aja gitu dan ini sertifikat juga aku masukin yang Asana karena berhubungan dengan project management sama online course gitu. Jadi bisa ditambahin semuanya. Begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi selain Kak Zahra? Aku dong Kak, wait wait, mana kameraku? Oke, Eh, Barusan nambahin yang punya Kak Zahra, gedein mm-mm, sekalian. Nah untuk yang license and certification itu, mm-mm. eh, baiknya kalau kita mau fokus di OCM gitu, baiknya cuma kok kedip-kedip ya? Kirain aku sengaja loh Kak, ring lightnya Enggak, kedip-kedip. enggak, aku nggak tahu ini kenapa ya. Laptopnya kah? Nggak tahu ini. Oh, baru aku, wait wait, aku pakai avatar dulu ya Kak, seperti Iya, iya. mengganggu. Aku nggak tahu kenapa ini. Apa itu namanya? Tadi yang certification sama license itu, Mm. apakah kalau kita mau fokus di OCM aja, itu sebaiknya sertifikat yang lain yang tidak berhubungan dengan OCM itu mendingan di take down atau nggak apa-apa di sana? Nggak apa-apa kok semuanya dimasukin aja Kak kalau punya sertifikat. Tapi karena aku memang cuma punya satu sertifikat, jadi aku masukinnya ini aja gitu. Kayaknya pernah ada juga, aku kan ikut course juga kan, ikut course virtual assistant sebelumnya. Dan aku Hmm, emang nggak pernah masukin sebenarnya. Karena apa? Karena dari awal aku di LinkedIn, aku nggak pernah nawarin service aku sebagai virtual assistant. Aku nawarinnya sebagai reach out specialist sama sales. Kalau misalnya nanti orang lihat aku misalnya sertifikatnya virtual assistant mereka itu jadi maunya rate-nya rate virtual assistant gitu. Makanya kenapa aku nggak masukin rate virtual assistant. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau teman-teman mau masukin kayak gitu. Jadi bebas karena itu kayak POV masing-masing sih. Tapi kalau saran aku teman-teman mau masukin nggak apa-apa banget gitu. oke. Hmm. Oke, tapi misal kayak yang barusan Kak Din bilang kan nggak pernah masukin. Nah, tiba-tiba misalnya ini udah lama nih course-nya misalnya 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, baru Mm-mm. baru kita posting atau kita masukin sekarang di IG atau di LinkedIn tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok Kak. Oh, oke. Nggak, Oke, iya oke, oke. nggak apa-apa. Boleh, boleh banget. Oke, thank you, Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ya. Ke step 2. Nanti kalau ada yang mau tanya profile kita bisa balik lagi. Nah, ini yang profile yang step 2-nya adalah create authentic content. Jadi create authentic content tuh seperti apa gitu. Nah, ini you don't need to viral post. Jadi again gitu ya kita nggak butuh post yang viral. Sebenarnya viral itu bisa jadi bonus gitu kan. Tapi kita kalau aku pribadi aku tidak mengejar viral gitu. Aku nggak mengejar viral, aku nggak mengejar followers. Jadi unit konsisten, real ones. Konsisten ini juga bisa didefinisikan masing-masing teman-teman ya.
mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Nah, that's how people start seeing you as someone who gets it. Think of content like brushing your teeth gitu. You don't need do it once a month, you did it daily to stay fresh gitu. Jadi ini konsisten itu nggak mesti dalam hal konten ya, tapi juga di back end-nya nih, di balik konten itu kita ngapain. Jadi ini what to do. Pertama, don't try to sound smart, just be real gitu. Don't try to sound smart tuh dalam artian kadang kita tuh cuman aku pernah lihat ya, nggak banyak, tapi aku pernah lihat kontennya itu aku tahu ini kerasa banget nih AI-nya gitu. Dan itu kita harus filter gitu kan, karena memang AI itu kita kalau kita nggak latih, mereka akan bikin apa yang mau kita tulis itu yang smart, yang terlalu cantik kata-katanya, yang bahkan sehari-hari pun kita nggak pakai gitu kan. Jadi just be real aja gitu, kayak misalnya teman-teman pernah ikut course gitu. Teman-teman pernah ikut course dan teman-teman ngerasain nih sebenarnya di dalam course itu perlu improvement apa sih gitu. Dan itu teman-teman bisa ceritain gitu walaupun nggak sebut course-nya ya gitu. Terus yang kedua kayak write to one person, think of your ideal client and write for them, not the algorithm. What are they struggling with? What do they wish someone would explain? Dan ini write to one person. Teman-teman kan sekarang lagi ada study case ya, lagi ada mock up project. Teman-teman bayangin aja nih, kalau misalnya dari kemarin contoh kita adalah Mila, kayak aku bayangin aku mau nulis tulisan ini ke Mila, apa ya yang aku mau kasih saran ke dia gitu. Jadi kita juga bisa lebih mudah. Oke, ternyata audiens kita personanya seperti Mila nih gitu, yang belum punya website, yang belum punya lead magnet. Oke, kita akan tulis tentang itu dulu gitu. Terus yang ketiga ada add your point of view. Jadi don't just educate, opinion matters. Say what you believe about good course operation, student experience, or what makes a launch successful. Jadi tadi itu bisa dicombine, kayak teman-teman misalnya bilang website itu perlu gitu. Kenapa gitu? Nah, teman-teman perlu kasih opininya teman-teman sendiri gitu. eh Coba apa ya, kasih point of view-nya teman-teman kenapa website itu penting tanpa googling dulu nih misalnya, atau tanpa chat GPT dulu. Nanti tulis aja dulu seadanya gitu, aku biasanya kayak gitu. Terus nanti baru minta polish sama si chat GPT. Gitu. Nah, ini turn what you've learned into content. Jadi, apa yang teman-teman sudah pelajarin selama ini gitu ya, di dalam Growth Loop itu bisa jadi kontennya teman-teman gitu. Yang pertama tentang course platform, kayak what's your favorite tool. Teman-teman tuh selama belajar ini kan banyak pakai tools ya, ada Canva, ada Systemy, terus ada kalau teman-teman pakai coba Zapier juga ada Zapier, atau bahkan Zoom gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa bahas salah satu platform yang teman-teman sukain kayak gitu. Atau comparison ini dalam artian tadi misalnya platform yang kita pakai kan Sistemi. Terus kalau teman-teman mau bikin konten dan sedikit lebih effort gitu ya, teman-teman cari tahu nih comparison antara Sistemi, Kajabi sama Thinkific misalnya, bedanya apa ya gitu. Atau ya tadi kalau teman-teman belajar automation gitu, teman-teman bisa kasih bikin konten kayak misalnya dulu klien aku atau dulu kerjaan ini bisa dilakukan dalam 4 jam, tapi karena automation bisa cuma 15 menit, misalnya gitu. Terus ada course timeline. Ini juga again teman-teman kita sudah pelajari semua, kayak share how your work on Mocha project, dan ini timelinenya kayak seperti apa pas ngerjain Mocha project gitu. Give your insight why promotion need at least 14 days gitu. Ini juga bisa gitu. Kenapa sih promosi itu at least, kayak gitu tulisan aku salah ya. At least itu kan at least 14 days itu apa alasannya, kalau POV-nya teman-teman tuh kenapa harus misalnya harus 3 minggu atau bahkan harus 1 bulan gitu. Dan ini juga course launching, teman-teman bisa kasih POV kayak why nurture subscribers on email is important gitu. Terus ada ads versus organik. Saat kapan kamu siap pakai ads, saat kapan kamu harus organik dulu misalnya gitu. Jadi bisa semua konten yang ada di course ini teman-teman jadiin konten mangga gitu kan. Ini udah semuanya udah buat teman-teman, tapi tadi ya ditambahin POV-nya teman-teman. Dan yang terakhir ada studi case nih, find a story and learn how they work gitu. Dan ini studi case ini nggak mesti klien kita, tapi bisa juga klien lain. Teman-teman tuh bisa ngeliat siapa ya yang dulu bikin course gitar pertama kali misalnya. Nah, itu bisa dijadiin studi case gitu. Tapi nanti tulisin sumbernya gitu kan, sumbernya siapa. Dan teman-teman bisa rewrite versi teman-teman sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya ide aja, kalau teman-teman mau bikin konten terus nanti bingung, bisa nanti refernya ke sini. Nah, ini example-nya. Jadi think of
think of my ideal client who confused what should she subscribe for starting online course. Jadi aku pernah dapat case kayak gini gitu. Dan kemungkinan kalau teman-teman dapat klien untuk course management, di awal tuh mereka kayak bingung pilihan aku bener nggak ya pakai Thinkific, pilihan aku bener nggak ya pakai misalnya pakai Teachable kayak gitu. Dan itu wajar banget gitu kan karena yang namanya platform LMS banyak gitu kan. Jadi ini kayak aku tuh ngebayangin klien aku yang seperti itu gitu. You want to launch your first online course and many will suggest using an LMS. But that means an investment. Dan if you are unsure, start with a live course instead gitu. Dan ini yang aku saranin juga ke calon klien saat itu gitu. Daripada bingung dan udah investasi dulu, mendingan promosi aja dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah ketahuan kayak gimana baru kita putusin pakai apa gitu. Tapi memang ada konten-konten selanjutnya saat apa kita pilih live atau saat apa kita mulai memutuskan pakai LMS. Dan di sini juga ada example-nya. Jadi ini personal story plus plus key takeaway you want to share. Jadi ini nggak cuman ini personal story, jadi itu nggak apa-apa banget. Teman-teman di LinkedIn mungkin kelihatannya banyak yang profesional kontennya gitu kan, gak ada yang tentang kehidupan pribadi. Sebenarnya nggak apa-apa gitu, and it's okay. Dan itu memperlihatkan sisi personalnya kita gitu. Tapi jangan yang terlalu personal ya gitu. Maksudnya jangan yang curhat atau apa. Tapi yang bisa personal story plus key takeaway you want to share. Jadi kayak di sini aku kan share ya, will you travel 12 hours just to learn gitu. That's exactly what my family and I did. We visit Yoso Farm. Mungkin teman-teman ada yang tahu di sini Yoso Farm, dan di sini aku cerita sebenarnya aku kayak bela-belain 12 jam misalnya dari Tangsel ke aku lupa bukan Kebumen ya. Habis Jogja tuh apa ya? Pokoknya Jogja sanaan lagi. Terus oh, Klaten. Aku ke Klaten 12 jam untuk belajar farming di rumah kayak gitu. Dan poinnya adalah sebenarnya kan sama ya, ada belajar, ada course, dan di sini konten aku adalah tapi ternyata Yoso Farm ini belum punya online course gitu kan. Jadi apakah harus aku approach nih orang buat bikin online course kayak gitu saat itu ya konten aku. Jadi nggak apa-apa banget tadi misalnya teman-teman hal personal gitu kayak misalnya aku kemarin ke mall gitu, terus ngeliat ada ada apa ya misalnya ada store baju muslimah. Kayaknya bagus deh kalau mereka bikin online course gimana berbusana sesuai dengan color kepribadian kayak gitu ya, color kepribadian. Jelek banget sih personal colornya gitu. Jadi mungkin ya, mungkin itu bisa jadi trigger atau dan open discuss buat di postingannya. Dan di sini ini juga ada untuk data lagi gitu ya, kalau teman-teman lihat di sini bisa follow juga Om Richard van der Bloem gitu. Beliau suka mengeluarkan data-data tentang LinkedIn gitu, update tentang LinkedIn, dan ini di pertengahan 2025 kemarin gitu. Jadi median reach per format. Jadi konten apa sih yang paling banyak atau yang disukai di LinkedIn itu gitu ya. Di sini ada ini sebenarnya perubahan ya gitu, perubahan. Jadi sebenarnya yang paling signifikan di tahun ini adalah tadinya video itu nggak terlalu banyak gitu ya, sekarang peningkatannya adalah 23%. Jadi kayaknya di mana-mana di video sorry, di platform manapun video itu tetap works gitu kan. Tapi memang kalau di LinkedIn itu paling banyak tetap adalah text plus image, text only sama poll baru video gitu. Jadi tapi memang sedikit berkurang nih untuk perubahan ininya ya, perubahan yang banyak disukainya gitu, kayak minus 8,73%. Kalau text only minus 17,9%. Tapi memang LinkedIn itu kayak lebih apa ya, orang lebih baca gitu kan. Kalau kalau Instagram kan visual gitu. Tapi kalau misalnya LinkedIn itu teks. Makanya aku juga kenapa nyaman di LinkedIn, salah satunya adalah ini gitu. Aku bisa bikin teks aja tanpa harus edit-edit carousel dulu gitu, edit-edit image dulu gitu. Jadi ini eh, konten di LinkedIn. Jadi apapun formatnya, tapi teman-teman bisa mulai gitu. Jangan dipikirin ya harus teks plus image, bisa teks only doang loh gitu. Teks only doang lagi. Bisa teks only, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman bingung cari foto atau harus bikin carousel dulu. Nah, di LinkedIn itu bisa sebenarnya pakai teks only. Atau kalau mau ditambah picture juga boleh banget. Teman-teman lagi cuma foto laptop aja atau bahkan teman-teman foto cuman minuman itu juga nggak apa-apa disertai dengan teksnya.
gitu. Dan ini LinkedIn Content Evaluation The Rise of Active Participation ini masih tahun 2025, walaupun sebentar lagi tahun 2026 gitu ya. Ini ada definisi atau klasifikasi ini. Jadi sekarang ada 1 miliar user di dunia yang pakai LinkedIn, tapi untuk top creator itu minimum one post a week. Jadi kalau teman-teman posting seminggu sekali, teman-teman berarti top kreator loh gitu. Cuman 1,4% di dunia. Jadi populasi 1,4% di dunia di LinkedIn gitu. Tapi kalau saya content creator, minimum one post in the last 3 months gitu. Atau nggak usah top creator deh gitu kan. Ya udah content creator aja. Dan ini populasinya 8,9% di dunia gitu. Tetap tidak banyak gitu, tetap bisa mendominasi gitu kan. Karena yang lainnya apa? Yang lainnya itu konten ambassador. Konten ambassador tuh orang-orang cuman engaging aja, cuman nge-like, komen, tapi mereka nggak posting. Dan yang paling banyak pastinya silent community gitu. Mereka ada 53%. Jadi kalau gimana sih kita mau kelihatan sama orang-orang? Coba deh teman-teman perhatiin LinkedIn-nya teman-teman. Yang bikin konten dia-dia aja nggak sih gitu. Ya kan kayak pasti dia-dia aja nih yang bikin konten gitu. Karena memang kebanyakan adalah silent reader gitu. Silent community atau ya konten ambassador tadi. Jadi kalau kita udah mulai rajin bikin konten, kita termasuk konten kreator atau bahkan top kreator. Jadi keep in mind if you don't have client yet, stay consistent with posting. Jadi tetap aja stay consistent with posting. Teman-teman pilih sendiri ya mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau lagi mau punya klien, aku saranin sih seminggu minimal bisa 2 kali gitu ya, seminggu 2 kali. Terus you don't need to post every day, once a week is enough. Make sure to mention your target audience or niche in your post. Ini maksudnya mention itu kayak Coach, I understand your situation that you have many things to organize bla 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 gitu. Jadi disebut nih coachnya atau misalnya founder. Jadi kita sebut jadi kayak mereka tuh akan merasa terpanggil pas lihat bacaan kita. Oke, ini sebelum kita ke commenting and connect, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih terkait bikin konten di LinkedIn. Aku juga sekalian ini ya, mungkin teman-teman ada yang belum pakai LinkedIn, jadi aku mau. Nah, ini kalau konten biasanya tinggal start post di sini kayak gitu. Ini bisa di schedule juga kalau misalnya di LinkedIn di schedule di sini. Ini bisa attach media, teman-teman juga bisa attach gambar di sini. Terus kalau teman-teman mau attach karusel, jangan lupa karuselnya dibikin PDF. Terus di sini attach dokumen jadinya. Jadi nanti bisa di swipe. Karena kalau nggak kayak gitu nanti tampilannya itu bukan nge-swipe tapi kayak kolase image gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat aku juga gambarnya tuh nggak yang proper semua gitu, cuman aku coret-coret gitu kan. Jadi nggak apa-apa banget sebenarnya untuk bikin posting yang sepersonal mungkin, seraf mungkin gitu kan. Ini tuh maksud aku raf itu ya udah begini aja gitu kan, coret-coretan aja. Terus dan ini juga ada foto personal lagi gitu. Dan kurang lebih gitu sini juga aku ada yang formatnya cuman text only. Aku bahkan nggak pernah video ya kayak gitu karena apa ya kalau video itu aku belum sempat editnya segala macem gitu dan begitulah kurang lebih. Aku mau kasih lihat contoh karusel. Nah ini karusel. Jadi kalau karusel itu teman-teman harus formatnya format PDF biar bisa di swipe kayak gini. Karena kalau enggak nanti dia kolase jadi kayak kolase foto gitu. Nah ini juga bisa di swipe begitu. Dan ini dua konten ini salah satu konten yang aku mirroring. Jadi habis bikin konten di sini aku upload juga di Instagram atau aku lupa sebenarnya teman-teman aku upload di Instagram dulu atau di LinkedIn gitu. Tapi kurang lebih aku mirroring aja gitu. Jadi kalau karena teman-teman sekarang lagi belajar LinkedIn sama Instagram, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya mirroring juga. Kita pengen lihat dulu nih teman-teman nyamannya di mana gitu. Kontennya sama di Instagram sama LinkedIn itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti ketahuan aku ternyata enaknya di sini ya, aku ternyata enaknya di sini ya gitu. Oke, ini kalau belum ada yang mau bertanya, aku lanjut dulu ya di commenting and connect to ideal clients.
When you engage with someone's content, they take notice and often remember your name. Jadi siapapun sebenarnya mau di Instagram atau LinkedIn, lagi-lagi sama mungkin case-nya kalau ada yang komen tuh kayak seneng gitu kan, karena ada yang engage nih sama konten kita gitu. Sama di LinkedIn juga gitu. They take notice dan dia akan perhatiin nih, oh si Ardin tadi yang komen kayak gitu. Karena kalau yang komen itu nggak banyak gitu. Teman-teman lihat kan tadi persentasenya yang silent reader itu 50% plus-plus gitu. Jadi yang engage di konten LinkedIn itu mungkin nggak banyak gitu. Ya kalau cuman like atau love mungkin banyak gitu kan. Tapi kalau yang komen nggak banyak gitu. Nah ini easy way to comment to get you notice. Yang pertama add value. Jadi share tips, insight, or one extra idea that hasn't been mentioned yet. Jadi di sini kayaknya ada yang posting tentang webinarnya Growth Loop gitu ya. Dan di sini aku nambahin, aku nggak cuma bilang thanks for capturing our process after the webinar, tapi aku juga tambahin di sini, and the total number of followers across platform is less than 5K, which means everyone can start building their own our course too. Jadi kayak aku mau kasih insight kalau kalau mau bikin course itu nggak perlu nunggu followers sampai puluhan ribu gitu. Karena followers aku Mbak Hani kalau digabung itu nggak sampai 5.000 ya saat itu. Bahkan kayaknya sampai sekarang ya Mbak Hani, sampai sekarang tuh nggak sampai 5.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ask a good question. Ask thoughtful question that continue the discussion, not just yes or no ones. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, aku komen gitu ya, yes maybe some simple content will make people more relate. By the way, do you know why the Canva site is in a good position in search result gitu. Jadi aku tanya balik gitu, karena aku nggak mau, karena kalau misalnya kita komen sebuah statement, kadang-kadang nggak dibalas gitu kan. Tapi kalau misalnya sebuah pertanyaan, itu akan mengundang jawaban, akan mengundang orang itu untuk balas lagi, dan akhirnya kayak impression kita makin tinggi gitu. Dan di sini akhirnya dijawab gitu. Karena aku kan ngeliat ya headline-nya Bilal ini, I help SEO agencies. Jadi kayak dia pasti paham nih tentang search result di Google lah gitu. Jadi aku tanyain hal itu. Terus yang ketiga, share a personal story. Add a short story from your own experience that relates to topic. Jadi ini aku ceritanya apa ya? No matter how much we explain the situation, it's still like an excuse. Oh, ini jadi kita pernah nggak sih dapat feedback yang nggak bagus gitu, atau pernah dapat dikomplain atau apa gitu. Itu postingan tentang orang tersebut seperti itu. Dan aku balasnya kayak gini, ini adalah personal experience aku gitu, jadi been there gitu, no matter how much we explain the situation, it still sounds like an excuse gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita ceritain aja pengalaman kita. Jadi kalau teman-teman ada artikel atau post yang relate sama teman-teman, bisa juga di-share tentang pengalamannya. Dan ini ada celebrate others, congratulate someone on a win or success, but be specific, not generic. Jadi kalau di LinkedIn kan sering ya kita lihat ada orang launching buku. Kalau ini kayak di sini misalnya Mbak Fauzia ini habis launching buku, aku nggak cuma sekedar bilang congrats, tapi bilang beberapa project biasanya saya outsource tim juga serta bla 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 gitu. Jadi kasih insight baru, dan nggak jadi bukan generic yang cuma congrats gitu atau thank you. Jadi ada hal yang personalnya. Di sini juga kayak eh kayaknya Mbak ini bikin kontennya bagus gitu kan, dan aku bilang thanks for bringing this up, karena aku juga baru sadar setelah baca kontennya Mbak Sajel ini gitu. Dan aku tambahin lagi kayak point of view-nya aku, it really shows how careful we need to be with words we choose gitu. So after commenting you can send personalized invitation. Jadi tadi habis komentar baru biasanya aku tuh kirim personalized invitation atau kirim connect. Karena apa? Karena ya mereka udah notice kita gitu. Jadi don't sell anything. Di message pertama kita jangan jualan apapun dulu gitu. Just say what makes you want to connect with them. Jadi tinggal bilang kayak ini contohnya. Karena kalau personalized invitation aku nggak ada contoh, karena dia langsung kekirim gitu kan ke orang yang kita request connect. Nah biasanya aku kayak gini, Hi Name, I read your post about how confidence start with inner healing, so powerful and colorful. I love to connect. Jadi aku cuma bilang kayak gini aja biasanya, nggak jualan apapun. Oke, nah ini tentang komen dan connect. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh sebelum lanjut ke approaching via DM. Oh ya, aku mau tambahan sedikit sebenarnya. Jadi personalized invitation itu kayak gini. Contohnya, em, misalnya
my network, terus di sini ada, misalnya aku mau request connect ke siapa ya? Ah, misalnya ke ini aja deh, yang Miria Mujika. Nah, ini aku, kalau kita, nah ini teman-teman jangan follow. Kalau follow, mereka kan gak kenal kita, mereka nggak bakal follow back gitu. Tapi yang harus dilakukan adalah tadi udah PDKT ya, udah komen di postingannya, more, terus bisa request connect di sini. Gitu. Karena apa? Kalau teman-teman request connect, otomatis si Miria ini jadi followers kita. Dan kita jadi followersnya dia, jadi temen gitu ya, karena saling follow. Tapi kalau kita cuma follow, ini tuh kayak cuman komunikasi satu arah aja si Mirianya, kita bisa lihat kontennya Miria tapi Miria nggak bisa lihat konten kita gitu, padahal harapannya konten kita bisa nge-reach target audiens kita gitu kan, makanya kenapa harus request connect. Nah, ini request connect yang maksud aku personalized invitation di sini adalah kan ada personalized your invitation. Nah, ini bisa add a note kayak tadi, add a note misalnya Hai Meria bla 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 gitu ya, baru send. Tapi kalau misalnya send without a note itu juga bisa. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang free, jadi aku nih dapat tawaran nih misalnya get 50% of Sales Navigator. Sales Navigator itu keuntungannya bisa connect ke orang sebanyak-banyaknya dengan personalized invitation. Tapi kalau misalnya nggak pakai, kita nggak subscribe ini, itu cuma terbatas 5 satu bulan. Jadi kita cuma bisa kirim 5 personalized invitation per bulan ke 5 orang. Dan aku selama ini karena udah proper ya headline-nya tuh yang ini. Jadi kalau aku connect ke orang, yaudah aku sekarang tanpa personalized invitation gitu. Tapi accept di di accept sama orangnya itu tinggi, persenannya aku nggak bisa bilang 100%, kemungkinan 70% lah ya, 70% gitu. Jadi kayak kayak misalnya aku kirim connect ke 10 orang, 7 orang terima aku gitu sebagai connection. Dan itu kan termasuk lumayan gitu kan ya, tanpa modal SaaS Navigator ini. Dan teman-teman juga bisa ngelakuin itu, tapi itu tadi syaratnya profilnya harus udah bener dulu. Karena kan orang mau, kayak misalnya gini, ada orang yang request connect ke aku nih, aku nggak tahu nih si Jerry Chong ini siapa gitu kan, aku nggak tahu Jerry Chong, jadi sebelum aku accept pasti aku lihat dulu dia itu siapa gitu kan, DHL gitu kan, terus dari Kuala Lumpur. Kalau misalnya sekiranya nggak relate sama aku atau apapun itu, ya aku mungkin akan ignore gitu. Tapi karena tuh di sini ada consulting mentor, oh oke, mungkin bisa jadi target klien aku nih, mungkin dia mau punya course atau apa gitu kan, nggak tahu kita, jadi bisa di accept sama. Jadi kalau misalnya teman-teman belum benerin nih profilnya, terus teman-teman kirim connection tanpa notes kayak tadi, misalnya masih Arin Makarim di sini, masih apa ya, eh full time mom misalnya, ya udah full time tuh ngapain gitu, terus pas ngeliat ke bawahnya juga kok feature-nya nggak ada gitu, terus ngeliat lagi yang lain, experience-nya juga kok nggak relate sama aku gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya add coach, terus di sini udah course manager gitu, pasti coach itu kalau oh ya aku pengen bikin course, kapan-kapan, udah aku accept dulu aja deh kayak gitu. Atau oh oke ini relate nih, mungkin dia kalau bikin konten bisa nambah-nambah ilmu buat aku kayak gitu, atau nambah-nambah insight buat aku, jadi akan di accept. Makanya kenapa kirim connection tanpa personalized invitation pun juga bisa tinggi kemungkinan diterimanya gitu. Oke, ini kurang lebih gitu. Kita lanjut dulu ya. Atau ada yang mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut approaching via DM? Kalau tidak ada, Hmm, oh aku ya, mau ada tanya, suara-suara mic ini. Sebentar. Oh, Kak iya, Zahra. Oke. untuk kalau di Instagram kan untuk cari orang itu potensial klien itu kita tinggal nulis di self love coach gitu ya. Nah, Mm-mm. aku sempat kemarin tuh coba cari eh, fluency coach gitu ya. Terus ternyata tuh nggak keluarnya tuh hanya di daerah Jakarta gitu. Nah, terus Mm. ternyata settingannya untuk location itu beda ya sama di Instagram. Kayak kita harus ngefilter dulu ya, Iya, kayak bener. lokasinya mana gitu ya. Nah, terus
yang mau aku tanyain itu kalau Teh Adin kan nyari potential clients di Instagram itu keywordnya apa ya gitu. Karena kan tadi nggak cuma coach ya, tapi ada edukator, juga ada CEO kayak gitu ya. Itu yang keyword nya apa aja selama ini yang work gitu untuk engage. Yang di LinkedIn ya. Iya yang di Ke- LinkedIn. Kalau di LinkedIn itu biasanya aku misalnya cari coach juga gitu ya. Aku cari coach. Terus kan di sini teman-teman bisa all filter. Nah, nah, kita mau cari orang gitu kan, people. Terus kita tambah filter di sini. Tinggal locationnya aja nih, mau United States atau misalnya mau negara lain, misalnya sama United Kingdom gitu ya. Nah, ini bisa show result. Ini bisa juga aku tambahin biasanya second connection. Karena apa? Karena kemungkinan diterima lebih tinggi gitu ya kalau second connection. Kalau first connection itu berarti dia udah temenan sama kita sebenarnya, jadi nggak perlu dicari. Kalau second connection, aku aku sama Kak Zahra misalnya temenan nih di LinkedIn, tapi sama Kak Makfiro nggak temenan. Nah, Kak Makfiro itu adalah second connection aku karena yang menghubungkan ada Kak Zahranya nih, gitu. Oke, ini kita cari ya. Dan ini current company biasanya aku nggak tambah, followers juga nggak tambah. Ini semua nggak aku tambah sih. Dan ya udah show result aja. Jadi nanti bisa ketahuan di sini. eh nah, ini kita bisa ngeliat gitu siapa-siapa aja coach di sini dan banyak banget di sini. Biasanya di sini kelihatan sih number hasil pencariannya berapa gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak kelihatan deh. Tapi ini banyak banget ini sampai 10 gitu kan. Coba sampai 10 diklik lagi aja masih bisa next lagi gitu. Jadi banyak banget teman-teman kalau mau coba pakai di LinkedIn itu bisa langsung oke bisa di connect semua kayak gitu. Tapi sesuai tadi ya misalnya sesuai industri atau apapun itu aku biasanya kayak gini aja sih Kak Zahra kalau buat ngefilter di LinkedIn. Tapi kalau misalnya mau ngefilter company bisa juga misalnya company-nya education gitu ya. Misalnya nih coaching and mentoring service. Terus kita mau cari company. Nah, aku biasanya pakainya company size. Aku cari company size yang 1 sampai 10 employee. Karena apa? Karena berarti masih kecil gitu kan. Maksudnya grupnya kecil, organisasinya kecil, nggak sebesar kalau udah punya employee 10.000 tuh kayak banyak banget gitu kan. Ini 1 sampai 10 employees, terus show result. Jadi, oh oke, ini ada ada beberapa lah gitu kan. Ada beberapa yang bisa kita reach out dan ternyata sampai 100 page gitu dan itu berarti banyak banget. Dan kita bisa ngeliat dulu nih mereka satu-satu website-nya apa yang bisa kita tawarin, siapa decision makernya gitu. Misalnya contohnya paling atas aja ya, ada Coaching and Mentoring Service UK Ltd gitu. Dan ini kita lihat di sini ada people yang kerja di perusahaan ini. Di sini where they live, ya rata-rata di sini ya. Tapi people you may know. Nah, ini yang bisa kita approach orang-orangnya gitu. Nah, bisa jadi pria ini adalah coach di coaching ini atau bahkan founder atau salah satu yang kerja di organisasi ini gitu. Teman-teman juga bisa lihat lagi about-nya, biasanya ada website. Nah, di sini ada website, bisa ngelihat di sini gitu kan. Welcome bla 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 bla. Nah, ini website menurut teman-teman gimana gitu, ada yang perlu diperbaiki apa enggak misalnya ya. Atau bisa ngasih tahu juga kenapa ini ada overlap nih garis-garis ini gitu. Aku bisa benerin loh gitu kan. Jadi ada hal yang bisa kita tawarin nih. Jadi nggak cuman coach ya teman-teman, tapi tadi misalnya masih satu industri sama kita kayak coaching and mentoring company atau coaching and mentoring community gitu. Jadi kita bisa tawarin. Dan di sini ada course juga gitu kan. Ada course kita bisa lihat di sini. eh oh, course-nya oke, udah ada course nih ternyata, tapi kayak belum ada lead magnet deh gitu kan, karena nggak ada pop up banner nih, belum ada apa gitu. Dan ini kita bisa tawarin lagi gitu. Kita bisa lihat opportunity dari tadi ya kita explore perusahaan atau orang kayak gitu. Gitu sih Kak Zara dan makasih lo nanya ini. Jadi aku bisa share juga, kita bisa share ke teman-teman kalau cari klien filternya seperti itu gitu. Terima kasih. Nah, mungkin sekalian buat cari tahu decision maker di perusahaan itu gimana ya? Apakah lewat website-nya kah? Atau misalnya
gimana teh biasanya nemunya gitu? Biasanya di People ini biasanya ada banyak orang dan dia ngasih tahu jabatannya biasanya ya. Nah, kita cari contoh yang Hmm. lain deh. Mungkin ini ya. Biasanya decision maker itu aku level manager ke atas sih. Jadi kalau misalnya manajer marketing, kalau aku sebenarnya kan lebih, kalau aku sukanya ngedeketinnya lewat marketing gitu. Jadi aku kalau misalnya ada manajer marketing, aku deketinnya manajer marketing kayak gitu. Atau kalau ada direktur marketing ya direktur marketing. Nah, ini People, ini apa sih namanya tadi? Coaching and Psychology. Ini namanya apa ya? Nah, ini bisa jadi ya memang cuman Marta ini gitu yang ada hubungannya sama di coaching dan psikologi ini. Dan tadi sih kalau aku lihat decision maker tadi manajer ke atas, Kak Zahra. Manajer ke atas atau kalau misalnya yang dekat sama direktur atau CEO itu siapa menurut teman-teman? Itu adalah Oh, iya. siapa Kak? HR. HR. Iya, HR bisa juga sih. Tapi yang paling dekat Hmm. adalah eksekutif asisten ya. Ah, iya. Ya kan yang paling dekat eksekutif asisten. Jadi kalau misalnya direkturnya atau CEO atau manajernya agak sulit dihubungin, hubunginnya eksekutif asisten. Karena biasanya bisa ngejawab dan dia tahu semua tentang perusahaan gitu. Jadi bisa hubungin eksekutif asisten, bisa bilang misalnya, aku lihat kayaknya website kamu perlu ini deh gitu. Boleh nggak aku dihubungkan ke manajer marketing atau apa gitu dan itu bisa banget gitu. Tapi ini aku tadi kita udah buka dua perusahaan, cuman masih belum ada yang ini ya. Coba ini deh. Biasanya ada kok ini di people-nya itu agak banyak gitu. Eh, Ternyata, nah eksekutif coach itu berarti dia adalah coachnya gitu, bukan. Nah, tapi pokoknya aku bisa ngeliat orangnya begini sih, Kak Zahra. Cuma sayangnya saat ini pas kita lihat belum ada yang manajer atau direktur gitu ya. Tapi begitu kurang lebihnya kalau aku cari orang. Mungkin ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman? Kak Zara udah jelas ya? Iya teh, jelas, jelas, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu sekarang approaching via DM. Nah, ini what to do. Yang pertama, don't be hard sell in the first message. Everyone is selling on LinkedIn. Kenapa gitu ya? Karena semua orang di LinkedIn tuh tujuannya ya buat jualan gitu kan. Bahkan sebagai direktur tuh tujuan mereka juga jualan ada di LinkedIn. Gitu. Yang kedua adalah research about your potential client, what they do, what you can add to their business, what they love and others. Nah, ini taunya gimana? Taunya dengan baca-baca kontennya, ngeliat websitenya gitu. Atau bahkan kalau bisa nemuin Instagramnya juga bisa jadi tahu gitu. Yang ketiga, send personalized message, mention something specific about their work or content to show you are not copying and pasting. Jadi ini harus dipastikan gitu kan ya, jangan sampai kita kerasa ini message-nya tuh copy paste aja. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman klien luar, aku juga reach out Indonesia karena eh, menurut aku ada peluang-peluang juga sebenarnya dan banyak sebenarnya gitu. Nah, ini salah satunya kayak halo, ini namanya. Terus saya baru lihat postnya dan jadi baru tahu juga ada eh, kayaknya ini nama websitenya gitu kan. Tertarik pelajarin websitenya soalnya saya service provider untuk bantu bikin course sukses bank gitu dan oh kayaknya aku ingat ini kayaknya abang ini punya platform punya nyari sendiri gitu ya platformnya tentang LMS gitu dan aku baru tahu di Indonesia itu ada LMS tentang ini. Jadi ini memang aku niatnya connecting aja networking gitu tapi kita nggak ada yang tahu hasilnya gitu. Ternyata hasilnya adalah orang di sini abang ini itu tertarik juga oh ternyata ada ya online course manager gitu. Ada ya service yang kayak begini di Indonesia gitu. Terus ada waktu nggak buat ngobrol-ngobrol next week gitu. Jadi kita niatnya networking aja dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu dan teman-teman juga bisa kayak gitu. Jadi yang benar-benar personal, yang benar-benar bukan copy paste, apa yang bikin teman-teman mau connect nih sama orang ini gitu. Dan ini kalau misalnya mau itu luar atau dalam negeri sebenarnya sama aja gitu kan pastinya pertama ada greeting,
Dan aku bilang sini, I read your post about your doctor's decision to wear the hijab. It was so lovely to read. I love to connect with you. Dan ini kalau teman-teman sadarin, ini kan aku perkenalannya sebagai online course manager. Dan aku kayak lebih untuk apa ya, untuk bridgingnya, untuk basa-basinya itu tuh nggak banyak gitu. Dan karena orang-orang langsung tertarik ke course manager gitu kan, jadi orang-orang langsung tertarik, termasuk ini juga gitu. Great to connect with you, Jazakallah for your message. I would love to learn about your service. Karena di headline aku kan udah jelas gitu kan, aku managing course. Do you have a brochure? Dan aku ngasih business profile di sini. Jadi kalau kita connect sama orang yang tepat tuh dalam artian gini, kalau misalnya kita kan course manager, kita connect-nya ke para coach atau para CEO yang mungkin butuh course, CEO yang mau bikin course. Tapi kalau misalnya kita connect sama orang di industri otomotif misalnya, industri otomotif dan misalnya foundernya gitu, pembuat mobil apa gitu ya, kan kurang relate ya, walaupun kita nggak tahu at the end mungkin bapaknya mau bikin course atau apa, cuman itu nggak relate gitu. Tapi pas kita relate, headline kita relate, kita connect sama orang yang tepat. Jadi juga untuk basa-basi message-nya gitu atau tektokan message-nya itu bisa lebih cepet atau bahkan langsung cepet gitu. Jadi kurang lebih kayak gini, aku untuk opening nggak ada jualan sama sekali. Jadi langsung langsung kasih tahu aja kenapa sih pengen connect sama orang-orang ini gitu. Dan ini sebenarnya di Instagram, karena yang sebagai course manager, ini aku nggak terlalu banyak reach out gitu. Tapi aku mau share aja ke teman-teman pas aku selama jadi course manager itu, untuk nge-reach out itu lebih apa ya, lebih menurut aku ya, itu jadi lebih smooth gitu dibandingkan waktu jadi outreach specialist atau aku ya outreach specialist aja deh dulu sebelumnya. Belum pernah nawarin service lain itu di LinkedIn. Dan ini personalized plus as if they are planning to have a course or not gitu. Dan ini sama juga aku kalau di LinkedIn atau Instagram sama gitu. Ini bisa kalau mau to the point bisa kayak gini. I really like your quotes. They are so reflective and relatable. I also notice your email name, Therapy with Iman, such a beautiful concept. Therapy rooted in our faith sounds powerful. I was curious, do you have currently over only one-on-one consultation or are you also planning to create course in the future? Jadi teman-teman juga bisa nanya kayak gini kalau misalnya nemuin case yang sama ya. Coachnya cuma punya one on one, terus ya udah tanya aja ke Riz nih gitu. Are you also planning to create a course in the future gitu? Dan dijawab gitu karena mungkin relate gitu kan, mungkin memang memang ada planning untuk bikin course gitu sih. Kalau kurang lebihnya cara ini ya pendekatan ke kliennya. Dan ini kayaknya juga udah pernah aku share. Aku baca buku ini kalau teman-teman mau baca juga boleh karena termasuk yang apa ya, memotivasi sih gitu buat jualan karena kita kan jualan ya, yang namanya approach orang itu kita jualan. Jadi jualan itu kita sebagai course manager adalah jualan juga gitu, business owner juga, terima komplain juga gitu kan, kirim invoice juga. Jadi all in one ada di kita. Dan pelajaran yang aku dapat dari sini adalah the best sales people are those who actively use the products or service they sell. Let's see how confidently they can promote what they believe in. Jadi gimana sih caranya biar kita pede nih nawarin? Karena banyak banget kalau dari batch sebelumnya misalnya belum pede karena apa? Iya nih karena masih baru belajar atau apa gitu. Dan ya udah berarti how to make confidentnya adalah dengan praktis gitu kan. Nah, praktisnya dengan mock up project. Jadi harapannya sekalian ngingetin teman-teman juga bisa ngerjain mock up project biar paham. Biar paham tuh dalam artian seperti ini gitu. Kalau teman-teman paham atau teman-teman pas ngeliat hasil landing page, oh aku suka nih sama landing page buatan aku. Jadi teman-teman pas mau jualan service ke calon klien juga lebih ada rasa percaya dirinya gitu kan. Aku udah pernah bikin landing page kok gitu. Bisa lah kalau ngerjain mbak ini gitu. Ngerjain kerjaan mbak ini maksudnya ya, bukan ngerjain konotasi negatif. Nah, ini contoh yang lain, and connect with competitors or others in your industry, it boosts your visibility and who knows, it might lead to a future collaboration. Jadi ini salah satunya, aku tuh nggak cuman connect ke calon klien, tapi juga kayak ke sesama service provider yang, sorry, yang target audiensnya itu juga coach. Kayak ini misalnya ya, aku ngeliat Farida ini bikin service-nya adalah buat nge-running ads untuk para coach gitu. Jadi ada relate kan, walaupun dia nge-running ads, aku course manajernya. Jadi beririsan dan aku bisa
Kalau misalnya dia butuh klien yang butuh managing atau management course, aku bisa bantu. Kalau aku ada klien yang butuh di manage ads-nya, aku bisa kasih ke Farida ini. Jadi kayak exchange aja gitu, kayak kolaborasi. Dan kita tuh jadi bisa dapat insight-insight baru sama orang-orang di luar yang lain gitu. Kalau nggak salah Farida ini biasanya UK gitu, jadi bisa dapat insight tuh baru, kayak dia cari klien kayak gimana sih, kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan teman-teman bisa banget kayak gini, kayak make a friend gitu, bener-bener make a friend sama orang lain di luar growth loop gitu, di luar komunitas-komunitas kita. Dan itu termasuk seru sih menurut aku ya, bisa make a friend di LinkedIn. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalnya kayak make a friend gini tuh, kalau kita posting nanti mereka ini juga akan support kita gitu. Supportnya dengan apa? Ya entah itu like atau komen, mereka tuh akan support kita karena oke, ini Arin yang aku telepon kemarin, aku kenal dia nih gitu. Dan sesama service provider gitu, kita paham gitu. Kalau kita tuh kalau ada yang nge-like atau komen tuh ada yang support nih, dan kita suka disupportkan. Oke, jadi ternyata sudah di penghujung untuk materi LinkedIn. Terima kasih teman-teman, dan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Oke, ini udah kayaknya kalau misalnya DM nggak perlu ini ya, nggak perlu contoh gitu ya, langsung aja kirim DM bisa teman-teman. Kalau udah connect sama yang bersangkutan, kalau udah connect sama yang bersangkutan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, ternyata ada Mbak Dita ngejawab personal assistant tadi. Ya bener, personal assistant atau executive assistant. Pokoknya yang kerjanya deket sama para CEO atau direktur. Mhm. Belum ada yang mau bertanya atau mungkin sudah paham gitu ya? Aku mau kasih share juga 20 day checklist yang, oh ternyata belum ada, di sini historinya nggak ada. Iya, kalau ada yang mau ditanya boleh ya teman-teman, sambil aku cari 20 day checklist buat teman-teman nanti. Mbak Artin, saya mau bertanya. Boleh. Mbak, kan kalau misalkan di LinkedIn itu kan yang apa sih yang tadi bagian paling atas yang kayak Bayu itu? Mhm, mhm. Nah, Paling atas kayak eh Bayu. yang Bannernya ya. bukan yang tadi loh Mbak, misalkan kita ada beberapa bidang yang kita tulis di kayak headline-nya itu loh. Oh, top skill. Ya apa ya namanya tadi tuh saya lupa. Yang di bawahnya nama Mbak Arnin, Ini headline. yang ya yang community centric. Nah, Mhm. itu tuh kita bisa ambilnya dari mana ya Mbak? Terus misal gimana by case-nya di saya aja deh. Misal saya terlalu generalis gitu Mbak, nggak spesialis. Nah, kira-kira Mhm. cara meresam itu ke dalam katakanlah tiga tiga bidang yang memang kita tahu itu, eh, cara memfilter atau membranding diri kita tuh gimana gitu Mbak? Terus Eh, itu yang, mhm. hmm, itu yang pertama. Terus nanti kan yang kedua itu kan turun ke profilnya ya Mbak. Iya. Nah, nanti yang profil itu apakah menggambarkan kita yang saat ini kita kerjakan atau memang resam dari awal kita berkarir sampai sekarang. Itu sih Mbak, saya yang masih sampai sekarang tuh bingung gitu kalau misalkan mau main di LinkedIn tuh cara nge-branding dirinya gimana ya gitu. Oke, iya Mbak Dita, memang eh, aku juga experience itu lumayan macem-macem gitu kan, karena ada sales juga, ada banyak lah pokoknya macem-macem gitu. Terus apalagi aku lulusan sastra Jepang gitu kan, nanti ketahuan sama Kak Zara aku diajak ngomong bahasa Jepang lagi. Jadi maksudnya ini macem-macem nggak apa-apa, Mbak Dita, tapi yang paling penting adalah fokus yang saat ini Mbak Dita dan teman-teman mau tawarin apa. Dan teman-teman di course Growth Loop ini kan banyak banget ya sebenarnya, untuk jadi course manager itu kan banyak ya. Seperti biasa ada social media juga, email marketing juga, funnel iya, operation iya. Teman-teman mau jadi course manager atau mau ambil salah satunya dulu juga nggak apa-apa. Kayak dulu aku sebenarnya outreach specialist.
gitu, auto spesialis buat di LinkedIn gitu ya. Jadi makanya auto spesialis ya udah. Tapi nanti kalau misalnya ada klien yang butuh lain-lainnya, pasti dia nanya nih, Ardim bisa ini juga nggak? Ardim bisa ini juga nggak? Dan itu jadi peluang. Jadi headline itu sebenarnya jadi pintu masuk dulu aja nih, Mbak Dita. Misalnya Mbak Dita, ya udah mau kalau aku di sini community centric course management. Ini tuh maksudnya apa sih? Aku tuh mau bikin course itu punya fokusnya ke community gitu. Jadi aku lebih suka misalnya bangun bangun course itu yang pakai pakai heartbeat yang memang untuk community gitu ya. Heartbeat atau school atau Thinkific karena dia untuk fokus ke community-nya bagus gitu. Dan aku ngerasa kalau course community-nya bagus itu kayak lebih lebih hidup aja gitu kan. Dan aku mau bantuin orang-orang yang punya course itu punya fokus ke community juga itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa cari mau spesialisasinya apa sebagai course manager gitu ya. Misalnya course manager yang fokusnya ke launching atau course manager yang fokusnya ke operasional gitu itu juga boleh gitu. Jadi ini masing-masing teman-teman pilih aja sesuai yang teman-teman suka dan aku sebenarnya juga brainstorm sama AI gitu ya. Aku brainstorm sama AI untuk ngedapetin ini kayak misalnya aku sukanya apa nih, aku sukanya apa dan aku mau fokusnya kayak gimana. Ya udah akhirnya ketemulah ini gitu. Jadi Mbak Dita cerita aja gitu, Mbak Dita punya pengalaman punya pengalaman apa gitu ya, misalnya punya pengalaman apa, terus sekarang lagi belajar course manager, tapi Mbak Dita juga sukanya ini itu. Nah itu semua dijabarin aja dan minta tolong sama ChatGPT buat membantu bikin headline ini gitu. Dan yang headline di LinkedIn itu 5 kata pertama itu penting gitu, karena kalau di komen kayak gini misalnya ini ya, ada yang komen kan. Nah, ini kan kelihatan kan cuman kalau di handphone itu cuman 5. Dan orang di LinkedIn biasanya pakai handphone. 1, 2, 3, 4, 5 cuma sampai sini nih gitu. Karena ini desktop, makanya masih kelihatan sampai panjang gitu. Jadi itu kenapa 5 kata pertama itu penting gitu. Nah, ini juga 5 kata pertama penting karena kalau di mana kayak kayak di handphone gitu ya yang kelihatan pertama tuh 5 kata pertama. Jadi bisa tahu orang ini relate sama aku apa enggak gitu. Jadi itu satu sih Mbak Dita kalau buat di profile di headline yang sekarang bener-bener Mbak Dita mau fokusin apa gitu. Terus yang kedua tadi apa Mbak Dita? Sorry. Kan tadi dari headline, terus dari headline Mm, kan diturunkan ke profil ya, Mbak. Nah, mm-mm. untuk yang di profil ini, apakah kita tuliskan resam selama kita berkarir sampai sekarang, atau cukup yang saat ini kita dalemin itu apa aja gitu? Bisa semuanya jadi kalau yang about itu tetap fokusnya apa yang kita tawarin sekarang. Jadi eh, dan ini teman-teman aku kan nawarin service course manager. Tapi sebenarnya aku tuh juga masih kerja di sini kayak partnership and marketing specialist gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mau nawarin apa gitu. Karena orang biasanya paham sih experience itu campur-campur. Yang penting tuh di about-nya ini bisa dijelasin lagi kayak kayak apa namanya? Ya udah fokusnya apa sekarang gitu. Terus ini juga aku campur-campur banget kalau nanti teman-teman lihat kalau nah di sini juga Arin Makarim. Aku waktu self employed itu sampai sekarang kenapa? Karena aku di sini pun bilangnya sebagai marketing support gitu kan. Aku marketing asisten di sini. Jadi teman-teman mau kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Jadi aku ada dua nih, Arin Makarim sebagai self employed dan juga misalnya founder di Growth Loop gitu. Dan teman-teman juga nggak apa-apa campur-campur gitu. Yang penting tadi headline, feature, sama about-nya itu bisa fokus. Gitu aja sih Mbak Dita. Siap, Mbak Ardin. Nanti saya coba apa brainstorming juga sama AI. Soalnya dari kemarin tuh agak agak bingung gitu, Mbak, mau membranding diri ya. Maksudnya pernah dengar juga katanya kalau misalkan kita jurnalis, setidaknya ada yang harus kita spesialisasikan atau kita pilih salah satu yang kita Mhm. paling banget gitu ya untuk membranding diri. Cuman pas kemarin karena menyadari diri itu kayak generalis, jadi kayak kesulitan gitu Mbak meresam ini harus mau pakai apa, terus tambah lagi kalau kayak kemarin ikut course ini, terus sekarang ikut course ini, nanti arahnya gimana, takutnya teh orang kalau yang ngebaca tuh kayak nggak konsisten gitu loh Mbak. Iya, aku tuh sebelum jadi course manager,
Aku kan outer spesialis nih Mbak Dita. Aku tuh cerita transisi itu di postingan LinkedIn ya. Aku lupa postingannya, takutnya aku kalau scroll terlalu lama gitu ya. Tapi Mbak Dita juga bisa pakai cara itu. Pas Mbak Dita misalnya transisi sekarang mau, misalnya dulu virtual assistant karena ikut course virtual assistant terus mau transisi jadi course manager. Mbak Dita bisa ceritain itu gitu. Kenapa Mbak Dita ada transisi itu gitu kan. Mana ya? Kayaknya udah lama deh aku ganti. Jadi kalau iya udah lumayan lama ternyata. Ah, ini dia. Ada nih after 2 months of cooking up ideas bla 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 bla, dan aku ngasih tahu gitu kenapa aku ngerubah service. Jadi orang tuh jangan terlalu mikirin pendapat orang Mbak Dita, karena sebenarnya orang itu nggak terlalu merhatiin kita juga gitu. Karena nggak ada yang apa ya, kita tuh ngerasa orang-orang terlalu merhatiin kita tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Mbak Dita mau berubah, itu nggak apa-apa banget. Atau Mbak Dita bilang mau nambah servis juga nggak apa-apa. Yang penting Mbak Dita yakin dulu yang Mbak Dita tawarin Mbak Dita tuh udah mantep gitu ya. Istilahnya kayak yang tadi di buku itu, kalau Mbak Dita udah pernah pakai servis yang Mbak Dita sendiri dan Mbak Dita suka, ya udah tawarin aja yang itu gitu. Jadi aku ada cerita sedikit dan aku ngerasa ini panjang, cuman aku juga nggak peduli lah orang, maksudnya orang bingung gak sih aku berubah, cuman ya udahlah ini yang aku rasain gitu. Jadi aku tulis aja semuanya. Oke, semoga bisa dipahami ya Mbak Dita. Siap Mbak Din, siap insight-nya. Nanti di apa? Dikulik-kulik lagi. Sama-sama. Jadi teman-teman ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ini aku sambil nunggu ada yang mau bertanya, aku share yang 20 day checklist. Jadi nanti teman-teman dapat 20 day checklist ini, dan ini sebenarnya kalau ini yang biasanya aku lakukan kalau misalnya lagi mode cari klien. Jadi kalau lagi nggak mau cari klien, kalau misalnya ya udah aku udah full gitu ya, aku lagi nggak cari klien, aku bisa sampai bahkan nggak posting gitu kan, aku nggak posting karena aku ngerasa kalau posting itu aku juga harus engage sama orang. Dan ya udah, aku kalau bikin mungkin ini yang pertama, kedua, ketiga enggak ya, tapi kalau teman-teman karena ada yang mau merubah service misalnya jadi course manager atau apapun itu bisa mulai dari sini kayak day one, dan ini bisa dikerjain sebenarnya minimal banget, bahkan mungkin maksimal kali ya 1 jam sehari. Jadi kalau teman-teman punya waktu 1 jam sehari, ini nanti bisa dikerjain bareng-bareng sama-sama batch 4. Yang teman-teman lihat itu yang Kak Ambar dan teman-teman lainnya, itu 20 day checklistnya udah lumayan lama tuh mulainya sebelum batch 4 mulai gitu. Dan ini kayak bisa dibuat berkali-kali gitu. Kalau misalnya lagi mode cari klien, teman-teman bisa pakai ini lagi. Kayak aku misalnya bikin create and post first content gitu kan, terus engage di LinkedIn, reach out, abis itu buat lagi post, engage lagi, create post lagi. Ini yang biasanya aku lakuin dan biasanya itu kurang dari 20 hari dapat klien gitu. Dan aku harapannya, aku sama Mbak Hani harapannya teman-teman juga kalau ngelakuin 20 day checklist ini konsisten, itu bisa dapat klien juga kurang dari 20 hari gitu. Karena memang apa ya, ya effort gitu kan, yang penting tuh effort deh. Karena percaya nggak percaya teman-teman, aku kadang-kadang tuh lagi effortnya di LinkedIn, terus nanti yang datang dari Upwork, terus aku lagi effortnya di Instagram, ternyata yang datang dari LinkedIn gitu. Kayak kayak memang apa ya, memang Allah atau Tuhan kita tuh pengen lihat kita effort dulu gitu kan, mau lihat effort konsistennya kayak gimana, nanti didatengin deh kliennya gitu. Itu sisi non teknis sih sebenarnya teman, yang aku yakini seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang mau bertanya, sebenarnya nggak tanya lagi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau ada yang tanya bingung-bingung tentang mockup project juga boleh banget. Aku dong Kak, Iya boleh. mau tanya tapi tentang tugas bukan tentang apa namanya, Iya nggak bukan apa-apa, tugas bikin. nggak apa-apa Kak Saro. Eh, Dedek di sana dulu dong, Mak. Thank you. Eh,
untuk tugas yang aku make sure aja, eh, untuk tugas yang landing page itu kalau nggak salah kan pilih aja ya salah satu, kalau eh, mau yang course atau free webinar gitu ya kalau nggak salah. Iya benar, lead magnet. Lead magnet ya, pilih salah satu kan ya Kak. Aku kalau nggak salah kayak dengar Kak Hani waktu ngejelasin tuh, jadi nanti tugasnya linknya jadi tiga, satu Canva, satu eh, yang course, dan satu yang apa namanya lead magnet gitu. Apa itu untuk batch sebelumnya? Iya itu batch sebelumnya kayak gitu Kak Saro. Nah sekarang di batch Oh, oke. di batch 4 ini kita yang penting salah satu aja nih Kak Saro, karena kalau di batch sebelumnya eh, Canva-nya itu strateginya nggak terlalu apa ya, mereka nggak buat sendiri gitu. Mm-mm. Karena kliennya itu dari aku sama Mbak Hani, maksudnya ada klien ini ya, klien imajinatif. Tapi karena ini teman-teman cari sendiri gitu dan lebih effort ya buat strateginya, dan karena aku dan Mbak Hani rasa ini yang justru paling penting, makanya bikinnya salah satu aja gitu. Di batch 4 ini bikin satu Canva link itu, yang kedua tadi bener boleh pilih salah satu, mau landing page untuk course-nya, jualan course-nya, atau landing page-nya berupa lead magnet. Oke. Ya Mm-mm. takutnya harus dua, belum selesai gitu. Sama Iya. Oh iya, mahal. sama satu lagi Kak, lead magnetnya yang penting, sorry, landing page-nya yang penting otomasinya jalan. Oke, ya belum sampai sana. Eh, kan di template mockup itu ada kalau nggak salah prom yang untuk CTA ya. Kalau nggak salah di bagian bawah tuh ada CTA gitu. Nah itu tuh eh, prom itu digunakan sama kita tuh untuk nyari CTA, dan si CTA itu nantinya kita taruh, dipilih di salah satu untuk taruh di landing page kita. Begitu bukan sih? Aku mengertinya. CTA Aku yang kayak di gitu. mana Kak, di Canva? Iya, di Canva sebentar aku sambil buka juga. Di Canva yang template mockup project Hmm, di iya halaman ya. itu Nah, sebenarnya prom sih Kak, di halaman berapa? 17. Iya, halaman 17 itu, jadi itu adalah prom yang bisa dipakai sama teman-teman. Jadi kan strukturnya kalau di website atau landing page biasanya di bawah ada CTA kan. Nah, aku share screen deh sekalian. Nah, ini CTA-nya jadi create five variation of CTA button, text and surrounding copy for my course produk. Jadi konteksnya pertama dikasih price-nya dulu, main benefitnya apa, urgensinya apa. Jadi call to action ini ada satu section yang memang untuk jualannya gitu. Jadi yang misalnya yang pertama kan header gitu ya atau hero-nya. Terus yang kedua misalnya ada pain point, yang ketiga ada tentang coach-nya. Nah, nanti di page yang call to action ini isinya tuh seperti ini gitu. Oh, I see. Berarti itu tuh di kayak di yang terakhir paling bawah gitu ya? Bukan? Iya bisa terakhir paling bawah. eh, tapi again ya kan sebenarnya kalau landing page atau website nanti pada penjalanannya bisa bervariasi gitu. Bisa jadi paling setelah page ini, sorry, sorry, setelah section ini ada section kayak quotes atau bahkan testimoni gitu atau closing lah, closing dari seluruhan page. Dan ini nggak apa-apa kalau mau dijadiin page di akhir. Oke. Oke. Terus Mm-mm. satu lagi. Satu lagi kalau di mana sih? Di mockup project guidelines itu kan ada tugas keempat itu kan content plan. Create a content plan for 5 posts, Mm-mm. include prompt for the client. Maksud promptnya itu gimana ya, Kak? Aku belum ini. Oh iya, ini kayaknya emang perlu diperjelas ya. Jadi content plan itu, oh sorry, ada telepon bentar ya, matiin. Jadi content plan itu, content plan and prompt for promotion. Prompt ini tuh maksudnya adalah eh prompt untuk ke klien kalau misalnya ada ya. Misalnya yang bikin konten itu kan klien. Jadi promptnya aja buat ke klien itu apa misalnya nanti aku buat detailnya kali ya. Teman-teman udah ada yang buat belum ya? Misalnya misalnya
case-nya kan kemarin kalau di Mila itu udah bikin konten kan, tapi Mila itu butuh arahan kontennya berupa apa kayak gitu. Nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi misalnya di sini jenis kontennya, type kontennya, terus di sini ada hooknya, misalnya hook itu untuk cover reel atau karusel. Dan kalau karena kemarin Mila lebih suka bikin reels, berarti di sini ada promnya gitu. Promnya tuh apa untuk Mila gitu. Jadi ini prom ini sebenarnya untuk klien. Kalau teman-teman mau bikinin isi kontennya juga bisa gitu. Jadi di sini reels misalnya hooknya karuselnya misalnya five indicators bla 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 gitu ya. Dan reelsnya ini baru bikin kontennya apa gitu. Misalnya frame satu dia ngomong apa, terus frame 2 dia misalnya ini footage lagi baca buku. Bisa kayak gitu sih maksudnya. Pokoknya ini prompt Oh, itu yang jelas untuk bikin konten. Bukan prompt ke AI ya, tapi prompt untuk oke. orang yang Oh, oke. ngelaksanain kontennya. Heeh. Wah, aku kira prompt ke AI, aku bingung di situ. Jadi berarti kayak Iya, kayak guideline buat si si siapa namanya kliennya untuk apa yang harus dia siapkan gitu ya. iya betul. Tipe di sini misalnya karusel atau reel atau image atau flyer gitu ya. Pokoknya tipenya deh gitu. Oke. Oke, thank you, Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin konten plan ini bisa juga kayak konten pilar ya Ardin ya. Jadi misalkan kayak topik-topik utama yang mau diangkat untuk apa, promotion-nya, kayak gitu. Iya kemarin udah dibahas kok yang itu kan ada tabel konten kan. Nah teman-teman bisa pakai itu sebenarnya. Jadi coba ya course launch. Kalau di materi yang sebelumnya itu ada untuk tabel kontennya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai itu dan isinya apa aja. Di mana ya? Kalau soalnya kalau konten pilar itu lebih ke jenis kontennya kan sebenarnya. Nah, ini konten plannya teman-teman bisa ambil dari sini aja sih. Nah, purpose itu termasuk konten pilar. Jadi konten pilar itu mau berupa apa aja, ada education, entertainment, atau promotion. Jadi ini bisa dimasukin atau kalau mau ada jenis lainnya juga boleh. Begitu. Ada di slide 48 di Mbak, materi pertama. di sini bisa nambahin tab buat promnya juga ya? Tadi kan di Kenapa? tugasnya ada prom. Kita bisa nambahin tab untuk promnya nggak di sini? Bisa, bisa. Atau Prom itu sebenarnya, eh, sorry itu karena studi case-nya Mila. Mila itu biasanya yang bikin konten, jadi makanya aku tulis prom itu promnya untuk klien gitu. Nah kalau teman-teman misalnya studi case-nya teman-teman yang bikin konten bisa bikinin semuanya nih kayak gini, hooknya apa, kontennya apa gitu. Jadi eh, mungkin copy paste ini aja ya biar teman-teman gak bingung dan aku take out promnya kali ya. Karena prom itu identik sama buat AI gitu ya. Nah di sini aja deh. Jadi create 5 content plan ya udah bikin 5 dan promnya aku hilangin ya biar gak bingung. Oke. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada, Mbak Ardin, saya ada sedikit pertanyaan. oke apa Jadi tuh Mbak? tiba-tiba kepikiran. Mbak, kan kalau misalkan di mockup project ini, misal kita halaman pertama, si kliennya itu kalau di saya katakanlah namanya, sebentar, sebentar. Hmm, namanya Britain Cooper.
Nah, tapi pada saat membuat landing page, misal kita membuat landing page buat si kliennya itu. Nah, itu tuh di situ apakah nama kliennya harus sama atau kita bisa create sendiri ya, Mbak? Sama sih harusnya Mbak. Nama Oh, klien sama yang ada di strateginya harus sama. oh, oke oke, siap. Soalnya soalnya punya saya beda, cuman memang nama apa sih namanya nama hmm, kom- komunitas atau perusahaannya sama, cuman si ininya si kliennya namanya beda. Berarti harus sama ya Hmm, Mbak ya? Harus iya. relate. Kenapa Mbak Oh, Dita siap. mau beda? Enggak, kemarin kemarin tuh saya pikirnya ini beda, maksudnya beda orang gitu. Tapi kemarin itu saya coba pikirinnya, oh kayaknya mah si service dan nama perusahaannya sama, cuman orangnya yang beda gitu. Oke. Iya harusnya sama sih Mbak. Jadi pokoknya sama semua datanya yang ada di strategi Canva itu sama yang diimplementasikan di landing page harus sama sih. Oh, oke, siap-siap Bu. Nanti saya ganti. Tiba-tiba kepikiran Mas tadi dibahas. Oke. Intinya itu kan apa, intinya mockup ini kan satu kesatuan, Mbak Dita. Jadi kan satu potensial klien yang kita pilih, terus kita buatkan semuanya gitu, mulai dari strategi sampai ke, eksekusi landing page-nya. Jadi jangan beda-beda, gitu. Siap, siap Mbak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? BTW aku mau ingetin lagi ini 9 November due date-nya. Sekarang 5 November berarti 4 hari lagi ya. Semoga teman-teman di weekend juga punya waktu lebih banyak, bisa yang belum selesai bisa ngerjain, bisa ngejar. Nanti setelah selesai submit mockup project, ada one on one sama aku atau sama Mbak Hani. Dan tadi aku mau ingetin aja kalau misalnya teman-teman submit mockup project berarti dapat 2 sertifikat, completion dan participant. Kalau misalnya nggak submit, berarti cuman sebagai partisipasi aja, sebagai participation gitu. Jadi harapannya bisa ngumpulin semua ya. Kak Ardin mau nanya, Mm-mm. eh, aku kan udah ini ya nyoba-nyoba untuk bikin landing page untuk course. Terus aku tuh kayak masih agak bingung kan kalau misalnya kita ngikutin di demo sama di rekamannya yang course kapan hari itu kan kalau untuk submit form course itu pakainya yang em, ini ya submit form terus abis itu pakai to the next step. Cuman Mm-mm. aku gak bisa gitu loh. Terus padahal aku juga udah atur automationnya. Jadi aku kayak em, masih belum ketemu nih antara akunya yang kayak nggak teliti atau apanya ya gitu. Oke, ini eh, kalau Kak Sinta ini untuk apa case-nya? Eh, Course atau lead magnet? aku course. Yang belum works itu di buttonnya. Ya buttonnya. Buttonnya itu sebentar, aku buka sistemnya ya. Ah, ah. Di Berat. button itu udah next step. Mhm. Iya, next submit form. Actionnya kan submit form terus to the next step. Mm-mm. Oh, sebentar ya aku butuh two factor authentication. Agak lama biasanya nih. Ke Hotmail dulu baru ke Gmail. Atau Mbak Hani udah login biasanya? Atau ini Mbak? Boleh boleh, sebentar. Tadi apa automation-nya nggak jalan atau gimana Jadi tadi? buttonnya itu kalau kan aku coba mau tes gitu. Tapi kalau dipencet buttonnya itu tuh nggak kemana-mana. Oke, I see. Sebentar. Oh, Ya, aku tapi tumben ini nih bisa langsung masuk. Oh bisa, ya udah. Ardin aja deh. Ini aku kebukanya sistemnya punya klien soalnya. Harus di logout dulu. Ya, aku bisa Hotmail nggak kebuka soalnya. Oke, ini aku share screen dulu.
Ini jadi kan udah dibuat kayak gini belum, Kak Mm-mm. Sinta? Of Ini sehabis webinar tadi apa, sorry, course atau lead magnet? course. Course, habis course, setelah course-nya apa, Kak? Uh, jadi aku buatnya tuh kemarin tuh emang kayak agak banyak. Jadi ada kayak homepage-nya juga bikin, terus course-nya Hmm, bikin, terus ada thank you page juga gitu. hmm, Nah, terus di yang course maksud maksud aku kemarin itu kan kayak pengen nyoba-nyoba gitu kan dari homepage terus ke course, habis hmm. itu dari course nanti ke thank you page gitu. Nah, terus kebetulan bisa gitu kan. Nah, dari course itu sebenarnya aku pakainya yang sales page itu ngaruh ya atau emang harus pakai opt-in page? Iya, kalau misalnya tujuannya, iya, karena aku paham sih kenapa misalnya Kak Sinta pilih sales page, karena itu buat jualan course gitu kan. Iya, makanya memang jadinya nanti untuk pembayaran tuh Kak, untuk ininya ya, memang harusnya opt-in page aja. Oh, untuk mockup ini, konteks mockup ini pakai opt-in aja. Tapi kalau untuk nanti ke klien pakai sales page atau gimana? Kalau untuk ke klien dan kliennya Indonesia, sorry, kliennya klien luar punya Stripe, punya PayPal, bisa pakai sales page. Oh, Karena gitu. iya, Oh, jadi masalahnya karena opt-in page ya? iya, karena makanya buttonnya juga nggak bisa di-save nggak sih Kak biasanya? Kalau misalnya, kan button ini Heeh. biasanya sih aku nggak bisa nge-save ya kalau misalnya belum proper ininya nih, formnya apa segala macem. Kalau Da- nge-save-nya sih, maksudnya kalau misal dijalanin, kalau misal kita ngecek ngecek apa sih preview gitu bisa-bisa aja. Tapi kalau mau Kalau dijalanin Kak Sinta kayak mau share screen nggak? oh boleh boleh, aku oh coba. iya benar, share screen aja. Biar Kak Sinta yang share screen. Biar kelihatan di mana trouble-nya. Mm-mm. Aku Karena kan tadi kan di buttonnya kan di set ke next step. Tapi kalau next step-nya bukan thank you page, ya nggak akan ke thank you page. kayak kayaknya jadi thank you page aku tuh aku gantikan. Jadi emang belum aku apa-apain lagi. Kemarin udah jadi terus aku mau ulang lagi gitu. Apa karena itu ya? Coba boleh di share screen dulu aja. Soalnya kalau dibayang-bayang gitu suka Mm. nggak kebayang. Jadi aku tuh kayak ada pertama tuh aku bikin homepage gini kan. Terus maksud aku nanti tuh kayak ada nah kayak gini. Terus ke bawah. em, nah, ceritanya tuh kan ngisi ini. Harusnya kan kalau kita isi terus klik ini bisa langsung ke Hmm. langsung ke enroll course terus nanti ada email juga yang masuk gitu kayak yang di demo kalau aku nggak salah kan ada tuh Ke Itu dashboardnya udah, boleh nggak Kak? ada udah dashboard. di backend ya, di funnel editornya. In funnel edit Ya ini edit page. ini atau yang sales ini Ya yang tadi buttonnya bermasalah itu. oh ini aku kan yang ini tapi dia submit form to the next to the next step tapi udah nggak bisa diapa-apain. Oke, coba exit dulu. Tadi next page-nya langsung thank you page atau apa? Next Exit, page exit. exitnya deh. Bentar aku Keluar dulu. hmm, aku exit page itu yang sorry Oh next iya, stepnya next page-nya thank you page ya. Hmm. jadi aku agak bingung apakah karena tadi harusnya opt-in tapi aku bikin sales page atau Iya, gimana. bisa jadi juga karena kalau sales page itu biasanya harus ada purchasement ya di situ. Hmm, Coba lihat di course page udah dipasang automation belum? Coba aku lihat automationnya di course page-nya. ini Mm-mm. Coba di ada automationnya. aku bikinnya ini tapi di automation yang di atas aku juga bikin yang Dan email ininya sales sih cuman ini tapi di automation yang atasnya
course. baru banyak. Nah, maksudnya bikin 2 automation-nya atau gimana? Kalau Aku automation itu pilih salah satu ya teman-teman, kalau misalkan mau di rules aja, kalau misalkan mau di workflow aja. Nanti kalau misalkan ada 2 automasi untuk satu funnel yang sama, nantinya malah jadi nggak ke-trigger, oh gitu. gitu. Oh, Coba lihat automasi mana lagi yang dibikin. aku udah bikin workflow juga sih, soalnya kemarin karena Nah, nyoba-nyoba. bisa jadi justru karena itu. Oh, karena aku nyoba-nyobain. Iya, mhm. Jadi Oh, dipilih aja, misalkan gini, misalkan kalau mau cuman bikin, lead magnet yang berupa webinar gitu ya, atau misalkan berupa download freebie yang nantinya hanya cuma kirim kayak email, welcome email aja satu, ya udah bisa di-rules. Tapi kalau emang mau bikin email sequence yang misalkan banyak nih ya, kita kirim welcome email, terus kita kasih delay, udah gitu nanti kirim email berikutnya. Nah, itu bisa di-workflow. Nah, tapi jangan double kayak gini, kalau double kayak gini nanti malah nggak akan ke-trigger automasinya. berarti yang rules automation yang di Yang sales funnel aku hapus aja. dihapus aja, Hmm, dihapus, terus ini yang oke. first trigger-nya diisi dulu nih, yang create your first trigger-nya diganti sama, submit funnel form subscribe, itu tadi funnel form subscribe. Oh, oke oke. Ya, terus dipilih funnel-nya yang mana, yang course page. Oh, I see. Mhm. Oh, oke oke oke, baru paham. Mungkin karena aku kemarin Ya, semuanya karena pokoknya automasinya ada 2, oke oke jadi berarti. malah nggak ke-trigger. Nanti coba aku ini deh. Iya, coba yang tadi di funnel-nya dihapus aja rules-nya. Oh, oke oke sales funnel. Ini aku hapus aja ya kalau gitu. Ya, Delete. Oke oke. Nanti coba coba aku tes iya, lagi nanti kalau coba misalnya lagi ini ya. aku bilang lagi di grup ya. Makasih banyak, Kak. Iya, tapi, sekalian reminder juga ya, nanti kalau misalkan untuk bikin page tadi, course page atau apa tuh namanya, lead magnet, tetap pilihnya yang opt-in, template-nya pilih yang opt-in page gitu, supaya kita bisa masukin, form di situ. Kalau Hmm, sales page itu kalau misalkan kita memang mau bikin page untuk langsung, payment gitu, itu hmm. bisa pakai, sales page. Berarti kalau konteksnya kita pakai Sendit pun kan kalau Indo bisa pakai Sendit tuh sebetulnya. Itu juga bisa ya. Kalau Senditnya udah diintegrasi ke sistemnya bisa. Hmm, oke oke. Tapi Tapi untuk sekarang ini sementara ini, dicoba dulu ya, dicoba dulu aja udah jalan atau belum, nanti workflow-nya kalau misalkan masih nggak bisa ya berarti emang harus pakai opt-in gitu. oke oke oke. Oke, makasih Kak nih, Kardin. Ya. Oke, ada lagi yang punya kendala sama landing page-nya? Atau ada yang mau tanya tugas lainnya? Teh, mau tanya dong. Tadi di dashboard kan ada A/B test ya. Itu tuh sebenarnya fungsinya buat apa ya? Penasaran aja karena sering sering banget berpapasan dengan itu. Tapi gimana ya? Maksudnya flow kerjanya tuh kenapa harus ada A/B test gitu? Sedangkan kita bisa tes sendiri kan otomasi itu. Kenapa harus ada A/B test gitu? Iya, jadi A/B test itu sebenarnya biasanya di marketing ya, tools marketing kan. Ada di email marketing, ada di ads, nanti kalau teman-teman belajar Meta Ads itu juga ada A/B test. A/B test itu sebenarnya kan mereka sebenarnya udah punya data audience nih, gitu. Nah, itu kita mau ngeliat audience dengan segmen-segmen tertentu itu gimana kalau kita jalanin marketing atau campaign tertentu, gitu. Jadi kita bisa tahu, dapat insight dari A/B test itu. Gitu sih Kak Zahra. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya selama ini aku belum pernah pakai A/B test. Jadi bener ngejalaninnya tes sendiri aja sih gitu. Kayak kita yang nentuin segmennya apa, terus mau nyasarnya ke siapa gitu. Tapi aku pribadi belum pernah nyobain A/B test gitu karena kayak nggak berani aja sih nyobain A/B test gitu. Eh, tapi ada juga yang pakai A/B test gitu. Mungkin teman-teman atau Mbak Hani ada yang mau sharing terkait A/B test ini.
Aku juga enggak sih. Aku juga nggak pernah pakai A/B test. Jadi langsung dites sendiri aja udah, gitu. I see. Iya, makasih Teh. Saya penasaran banget sering berpapasan dengan kata itu, tapi belum Ya pasti, paham kalau misalkan bagaimana. di apa namanya, di platform-platform yang pasti ada otomasinya atau apa namanya, yang istilahnya yang teknikal lah ya, itu pasti ada A/B test. Cuman, apa namanya, ya itu tergantung sih kita mau pakai atau enggak, tapi kalau aku pribadi sih enggak. Jadi, ya dicobain sendiri aja workflow-nya jalan atau enggak gitu, itu aja. I see. Iya, makasih Teh. Sinta, iya kayak comparing. Jadi kalau konteksnya automasi atau website itu kayak comparing pakai section mana yang bagus kayak gitu atau user experience journey-nya mana yang lebih oke gitu. Itu kalau konteksnya website otomasi gitu. Tapi kalau konteksnya kayak ads marketing itu kayak nyobain audiens konten mana yang bagus buat audiens yang tertentu kayak gitu. Jadi tergantung konteks. Tapi bener sih buat comparing. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman semua? Udah lumayan ya, sudah 24:07 dan sudah ada di penghujung acara untuk materi LinkedIn. Kalau misalnya sudah tidak ada yang mau bertanya, eh, tetap mangga gitu ya. Kalau ada yang mau tanya tentang tugas di grup, aku lihat teman-teman udah mulai saling kasih feedback gitu. Makasih buat ke ke apa ya istilahnya ke ke solidaritasannya gitu, ngasih feedback gitu karena aku ngerasa kalau lagi belajar dikasih feedback itu pasti penting banget gitu kan, mau itu feedback terkait landing page yang udah jadi atau pertanyaan-pertanyaan gitu, dan semoga bisa tetap terus berjalan gitu untuk ke solidaritasan ini. Tapi kalau ada yang mau ditanya dan nggak ngerti bisa tetap di grup, aku sama Mbak Hani kalau lihat bisa jawab. Dan kalau atau nggak hanya tugas ya kayak nanti mau client acquisition juga boleh gitu. Dari Mbak Hani mungkin ada tambahan? Udah sih ya, udah semua. Paling nanti habis ini kita kasih, checklist ya Ardin ya? Nanti sekalian materi malam Mau ini ya. mhm, sambil mulai client acquisition. Udah bisa, oke. Iya berarti bener kan, karena 2 otomasi. Jadi tabrakan teman-teman. Jadi otomasi itu dipilih aja ya, kalau misalkan mau bikinnya di rules, ya di rules, kalau misalkan mau di workflow, di workflow. Jadi tergantung kebutuhannya, kalau misalkan kita emang cuma mau kirim 1 email aja dan nggak perlu ada delay atau, action, ya udah di rules nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang perlu ada delay, terus ada action juga, mau dikirimnya kapan, itu, better di workflow, gitu. Oke, Ardin. Oke, terima kasih teman-teman semua dan selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.